Ada Rahmat Yassin, Bupati Bogor dulu, disikat sama KPK. Lalu ada Ade Yassin, juga Bupati Bogor berikutnya, juga disikat KPK tadi. Sebelumnya ada namanya Neneng Yassin, Bupati Bekasi, juga ditangkap KPK. Cari THR kok korupsi. Ya, Rahmat dan Ade udah jelas, kakak adik. Backgroundnya sama persis, pengacara, lawyer. Lalu jadi politisi. Setelah itu mencalonkan diri sebagai bupati dan jadi bupati. Sama banget. Kabupaten Bogor ya, ini mirip kalau provinsi itu Sumatera Utara. Seolah dikutuk. Pemimpinnya bakal berakhir di penjara. Apa ya salah daerah itu ya? Ya tentu daerah sih nggak ada salah apa-apa ya. Adanya bupati-bupati ini, kepala daerahnya serakah. Dan yang membuat hati masyarakat Bogor sedih adalah ini kejadian kedua kalinya. Setelah sebelumnya kakak dari si Ade Yassin ini, yaitu bupati sebelumnya Rahmat Yassin, juga kena tangkap KPK. Nggak ada kapoknya ya. Hampir tiap hari kita ini dikasih pelajaran bagaimana cara memilih pejabat. Bungkusnya menarik, belum tentu isinya bagus. Ini mirip parsel lebaran. Harganya 400.000, fotonya bagus, begitu dikirim ke penerima, ternyata kadaluarsa. Ya bisa aja nyambungin ya dengan tema lebaran ya. Biar ya nyambung lah ya. Dan iya ini 5 hari lagi lebaran loh ya. Tapi ini bupati blow on banget. Seharusnya bisa open house di pendopo kabupaten atau rumah dinas yang mewah. Terpaksa meringkuk di kamar tahanan KPK. Lagi-lagi kita diberi pelajaran berharga. Soal jangan cuma lihat casing kalau pilih pemimpin. Kemampuan manajerial, kejujuran, berpihak pada masyarakat. Tidak ego memperkaya diri. Apa adanya. Adalah sedikit dari sifat pemimpin yang harusnya dipunyai. Padahal nih, Ade Yassin ini karirnya cukup cemerlang loh. Sebelum jadi politisi, dia itu 11 tahun menjadi pengacara orang tak mampu di Bogor. Dan ini sebuah karir sosial yang layak dipuji. 11 tahun kerja sosial. Tapi karena dia tertangkap tangan dan diduga menyalahgunakan jabatan, maka selesailah prestasi cemerlangnya. Habis. Tersisa penyesalan, rasa malu, dan masa tua yang tidak happy ending, tapi malah bikin merinding. Ya, sebelumnya kakaknya, namanya Rahmat Yassin, juga sama. Bandit juga ini orang. Ini kakak adik pasti nggak rukun ya. Feeling saya nih, 2 orang ini nggak rukun. Karena nggak saling nasihat-menasehati gitu. Atau malah rukun. Jadi kakaknya ngajak adiknya buat ikut jadi koruptor. Kok bisa ya? Kakak adik sama-sama gila begini. Yassin. Bogor ini kurang apa coba? Dianugerahi alam yang luar biasa. Daerahnya dingin. Penduduknya juga ramah dan baik. Kalau sampai kakak adik sama-sama jadi bupati dan sama-sama korupsi, ini berarti dia tidak bersyukur atas karunia alam yang luar biasa itu. Alamnya indah, bupatinya nggak ada akhlak. Ya tentu saja ya, masyarakat kecewa sudah pasti kecewa. Sampai-sampai akun Instagramnya Bupati Bogor Ade Yassin ini dipenuhi dengan ragam komentar dari netizen. Tahu sendiri ya netizen Indonesia. Warganet memberikan sejumlah komentar terkait ditangkapnya Ade Yassin ini dalam operasi tangkap tangan oleh tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Warga mulai nyinyir. Kalau ada kepala daerah yang kesannya alim, tapi malah busuk kelakuannya. Kalau sudah begini, kedok agama sudah tidak laku lagi, bos. Berasal dari partai yang agamis. Pengurus ormas juga agamis. Penampilannya agamis. Semua sia-sia karena kenyataannya ditangkap KPK dan cuma bisa meringis dan menangis. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi
tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo yo yo, wah lebaran sebentar lagi. Ada bupati ketangkep korupsi. Dan menyedihkan karena ini bupati kedua Kabupaten Bogor yang ketangkep KPK. Sebelumnya juga sama, kakaknya malah nggak ada kapoknya nih. Malu saya sebagai warga Jakarta yang dekat dengan Bogor, malu. Malu, jangan-jangan pemimpin kami di Jakarta juga begitu. Apa nggak kasihan dengan masyarakat Bogor ya bupati-bupati ini ya? Yang masih ada sekitar 491.000 orang dalam keadaan miskin. Hampir 500.000 jiwa. Dan ini termasuk yang terparah loh Bogor ini. 500.000 jiwa kategori miskin di antara hampir 400 kota kabupaten se-Indonesia. Dia yang terendah. Malu. Terparah dibanding seluruh kabupaten di Indonesia. Ya gimana gak miskin. Kalau bupatinya gak pernah mau belajar. Bahwa menyenangkan dan mengenyangkan rakyat itu lebih nikmat bagi kepala daerah daripada menjarah yang akhirnya dicokok oleh tim rasuah. Ya, kejadian Bupati Bogor berturut-turut ditangkap KPK ini sebenarnya sih membuka mata kita ya. Kita jadi dapat pelajaran, mata kita jadi terbuka. Minimal yang pertama, sifat korupsi ternyata bisa diwariskan. Masih ingat nggak? Belum lama, kasus tahun lalu Alex Nurdin dan Dodi Reja, anak dan bapak sama-sama ditangkap karena korupsi. Masih ingat kan? Lalu KPK juga menetapkan Bupati Bandung Barat yaitu A.A. Umbara Sutisna dan anaknya si Andri Wibawa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi juga. Ini parah nih, korupsi COVID-19, lebih parah lagi. Bapak anak. Dan baru kejadian di Bogor kakak adik. Sama-sama terjerat kasus korupsi juga. Ternyata serakah itu juga bisa menular ke keluarga. Lalu berikutnya, jangan percaya dengan kemasan saja. Karena kemasan belum tentu menunjukkan isi yang sama baiknya. Isi yang sama mulianya. Memilih pemimpin memang harus lihat rekam jejaknya dulu, bos. Jangan asal terlihat alim, langsung aja diangkat lagi. Bahayanya nggak terasa, tapi sengsaranya terlihat. Malu kita sebagai warga kalau pemimpin kita dibully karena korup. Berikutnya adalah kasus di Bogor ini. Coba soal kampung Arab itu disolusi. Siapa nih bupatinya? Mungkin PLT-nya. Nah, tolonglah soal kampung Arab itu disolusi, Pak. Jangan-jangan ini adalah kutukan. Karena juga praktek-praktek kawin kontrak warga Timur Tengah yang konon sangat-sangat merugikan wanita itu sudah cukup lama berlangsungnya. Bisa jadi itu nyaris seperti legalisasi KDRT dan juga prostitusi. Jangan-jangan begitu, ini dugaan saya. Sudahlah, jangan sampai ini berkepanjangan. Tuhan tidak suka. Yang berikutnya ini adalah pelajaran berharga bagi masyarakat Bogor. Buat teman-teman di Kabupaten Bogor, kami tahu rasanya dikhianati kepala daerah. Yang di depan manis bak kurma dari Tanah Abang. Ternyata di belakang dia merampok kita dan begitu ketangkep katanya khilaf. Masa khilaf sekeluarga? Ya, ke depan pantau terus tiap pejabat negara yang dihidupi oleh negara. Oleh uang kita. Jangan sampai mereka cuma jadi bos besar malas kerja. Bukan prestasi yang digelar, tapi malah perkara yang digelar KPK. Iya lupa saya. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Lumayan nambah durasi. Selain Bupati Bogor, tadi siang beberapa pihak yang turut ditangkap KPK diantaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Bayangkan, anggota BPK
yang harusnya jadi bagian terpenting dalam siklus pengamanan duit negara, malah ikutan ngembat. Ini pagar makan tanaman. Ini mungkin kenapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime. Karena mirip virus menjangkiti pelaku tanpa dia merasa terjangkiti. Seolah ini wajar-wajar saja. Padahal tugas utama mereka adalah sebagai pengaman uang rakyat. Bukan mengamankan uang rakyat untuk bancakan bareng bupati. Kalau nggak puasa nih, bener nih, ini saya kasih tahu. Kalau ini nggak puasa, saya pasti sudah maki-maki. Bangsat lah, sialan lah, keparat lah. Tapi karena ini masih puasa, saya nahan untuk tidak mengatakan itu. Saya mencoba nggak bilang bangsat lah, sialan lah, berdebah lah. Enggak, sorry. Mungkin Eko iya, saya enggak. Sudah mencoba menahan untuk tidak mengatakan bangsat, saya enggak. Saya enggak akan tergoda untuk memaki seperti Sugi Nur itu. Matamu lah, jancok lah. Enggak. Mohon maaf, saya masih kuat nahan itu. Melihat kelakuan bupati-bupati ini. Meski mereka diduga korup, tapi saya enggak akan memaki bangsat lah, sialan lah, berdebah lah. Enggak. Demikian posisi Nasional FM. Semoga Tuhan makin cinta kepada Indonesia. Oh iya, jangan lupa ya buat saudara yang mau mudik, lengkapi vaksin Anda dengan vaksin booster. Dan kita patut bersyukur karena Indonesia ini menjadi salah satu negara yang bisa memberikan vaksin booster secara gratis. Luar biasa. Di antara sekian banyak negara lain. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.